Halo semuanya, welcome back to my channel Bacaan Purba. Seperti biasa, di sini aku akan menyapa kalian terlebih dahulu ya. Bagaimana nih dengan kabarnya ya sahabat-sahabat? Dan bagaimana dengan suasana hati kalian hari ini? Ya, semoga kalian baik-baik saja dan siap kembali mendengarkan podcast kami kali ini. Kali ini aku akan ngobrolin sesuatu yang gak selalu enak didengerin, tapi penting banget loh buat kita bahas, yaitu tentang ketakutan. Iya, ketakutan itu hal yang lumrah dan gak cuma dialami oleh orang-orang penakut aja ya kan? Bahkan superhero pun pasti punya ketakutan dalam diri mereka. Nah, sebagai pemantik, Franklin pernah bilang, satu-satunya yang kamu harus takuti yaitu ketakutan itu sendiri. Dan Nelson Mandela bilang, saya belajar bahwa yang namanya keberanian itu bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemenangan atasnya. Lalu orang pemberani itu bukanlah orang yang tidak merasa takut, tapi dia yang menaklukkan rasa takut itu. Aku percaya kalau semua orang pasti pernah ngerasain ketakutan, ya kan? Ketakutan itu kayak bayangan yang selalu ngikutin kita dari belakang. Kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakuin, dia selalu ada di sana, ngebayangin masa depan yang gak jelas, takut gagal, takut dihakimi orang lain. Itu semua hal-hal yang bisa bikin kita jadi gemetaran. Tapi tahu nggak sahabat-sahabat? Kadang-kadang ketakutan itu adalah sahabat yang aneh loh. Dia ngingetin kita tentang kemanusiaan kita. Kita itu bukan mesin yang nggak punya perasaan ya sahabat. Kita punya perasaan loh. Dan itu manusiawi banget. Ketakutan juga bisa jadi pemicu buat kita berkembang. Ketika kita menghadapinya dan gak lari darinya, kita jadi lebih kuat dan juga berani. Kita bisa jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, aku juga mau bilang, gak ada yang salah dengan punya ketakutan. Semua orang punya rasa takut dalam hati mereka. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa membiarkannya mengendalikan kita, atau kita bisa mengambil kendali atas ketakutan itu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk mencapai potensi kita. Jangan biarkan dia menjauhkan kita dari impian dan juga cita-cita. Kita harus berani untuk menghadapinya. Lalu memeluknya erat dan bilang, "Hei, aku gak takut sama kamu loh." Mungkin ketakutan itu gak bakal pergi begitu aja ya. Tapi setidaknya kita bisa belajar untuk menjalani hidup dengan ketakutan itu di samping kita. Kita bisa belajar untuk membiarkan dia bicara,
tapi kita tetap yang punya kendali atas hidup kita. Ketakutan juga bisa bikin hidup kita jadi lebih berarti loh. Ketika kita menghadapinya dan berani melewati rintangan, kita bakal merasa bangga sama diri kita sendiri. Bangga karena kita bisa melampaui ketakutan itu dan jadi lebih kuat loh. Jadi, mari kita coba untuk berdamai dengan ketakutan kita. Jangan biarkan dia membatasi hidup kita. Mari kita hadapi dan juga lewati bersama-sama. Kita bisa yuk sahabat. Kita punya keberanian dalam diri kita. Nah, oke. Sebelum aku mulai terlalu berapi-api, aku cuma mau bilang ya, jangan pernah takut untuk memiliki ketakutan. Dia itu adalah bagian dari kita yang harus diterima. Dan ingatlah, kita nggak sendirian loh. Setiap orang punya cerita tentang ketakutan mereka. Jadi jangan ragu buat berbagi dan juga mendukung satu sama lain. Ketakutan itu nggak bakal berakhir dengan sendirinya. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jadi mari kita jadi lebih berani dan juga kuat menghadapi ketakutan kita ya sahabat. Kita bisa melewati semuanya satu langkah demi satu langkah. Mari kita hadapi hidup dengan kepala tegak dan hati yang berani. Terima kasih udah dengerin monolog aku ya sahabat-sahabat. Peace out.